nih harapannya atau ekspektasinya tuh, aku pengen tahu nih, pengen tahu kira-kira untuk machine learning ini kayak gimana gitu. Atau teman-teman tahu bahasa pemrograman lain nih selain Python apa aja ya? Kalau boleh tahu. Bahasa pemrograman selain Python kalau teman-teman pada tahu. Ya, import dataset. Bener. Import dataset tuh kayak semacam kita ambil data banyak terus kita jadiin kayak suatu klasifikasi tuh. Bener sih. Nah, oke. Ini pematerinya udah masuk. Halo pagi Kak Valen. Ya, pagi, eh Mas Rizky, ya, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi nih Mas Iya, di weekend pagi sama saya dan Kak Valen. Kak, iya. di sekitar Alhamdulillah rumahnya apa lagi hujan nggak? kita oh kemarin hujan, Mas. Sekarang alhamdulillah cerah. Ya, tapi sama beberapa hari ini kayaknya sudah masuk, beberapa minggu belakangan ya sudah masuk musim hujan. Ya siap-siap banjir ya yang rumahnya. Kebetulan rumah saya ini sering banjir itu kalau hujan. Kalau hujan 1 jam 2 jam banjir banjir gitu. Jadi ya harus siap-siap terang nanti buat Oh, kalau banjir. ya jangan sampai banjir juga sih Kak. Tapi nggak sampai masuk rumah gitu ya Kak ya? Oh, oh bisa Mas, bisa sampai rumah. Atau di Kalau depan kalau aja gitu? misalnya 3 jam 4 jam itu masuk. Makanya di sini kalau ada apa-apa harus siap bahtera. Misalkan banjir itu. Jadi kabel-kabel ditaruh atas semua, gitu kan. Takutnya eh, konslet gitu kan. Kalau misalkan kita Iya, iya. taruhnya salah, gitu. Iya benar sih Mas. Nah, oke, untuk acara ketiga ini adalah pemaparan materi oleh narasumber dan aku izin spill untuk pengalaman narasumber kali ini sebagai sistem administration at Terus e-learning dan juga sebagai freelance sebagai software developer. Dan untuk peserta nanti bisa untuk aktif ya, karena nanti yang bertanya secara on cam dan interaksi pertama kali dengan pemateri akan dapat door prize di akhir acara. Nah, buat teman-teman yang udah pada siap untuk mendengarkan penjelasan materi dari Kak Valen, maka untuk membuat acara makin kondisional, saya minta tolong pada peserta agar tidak mencoret-coret layar saat narasumber sedang presentasi. Dan kalau dari Kak Valen udah siap, silakan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Kak Valen. Durasi penyampaiannya kurang lebih 1 jam. Kepada Kak Valen, disilakan. Oke, siap. Oke, sebentar Mas. Hmm, oke. Nah, oke Mas, isiin share screen ya Mas. Hmm, mana share screen lagi. Boleh, boleh Kak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat Kak. Oke, oke, siap. Oke, baik, teman-teman, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ya sudah hadir dalam Zoom hari ini dan sesuai janji kemarin ya. Yang kemarin kan kita membuat eh, klasifikasi kendaraan dengan ya sama ya dengan Python dan library TensorFlow. Tapi sebelumnya kan kita menggunakan arsitektur maksudnya kita menggunakan model yang sudah di train sebelumnya ya. Maksudnya mod kalau kalau bahasa mudanya itu kan kita tuh menggunakan model yang sebelumnya sudah digunakan orang lain. Jadi orang orang lain itu sudah ada yang melatih modelnya sudah dilatih sedemikian rupa biar apa? Biar akurasinya tinggi. Jadi kita tinggal nambah-nambah sedikit. Nah, sekarang kita benar-benar dari nol teman-teman. Jadi dari nol apa namanya? eh, arsitekturnya dari nol. Jadi kita semua buat dari nol dan mungkin memang eh, bisa dibilang akurasinya tidak setinggi kalau kita bandingkan dengan yang kemarin ya teman. Mungkin nanti aku share ya kedua linknya ya. Jadi ada link yang kemarin link Kaggle-nya ya untuk teman-teman cek sendiri sama yang terbaru ini yang versi eh, kita buat sendiri. Memang ada perbedaan di akurasi teman-teman pasti ya. Soalnya kan kalau teman-teman ingat yang sebelumnya ya kita di webinar sebelumnya itu menggunakan VGG16 ya atau VGG16. Nah, di VGG16 ini akurasinya mencapai 90% lebih gitu ya. Kalau nggak salah 96%. Nah, kenapa bisa setinggi itu ya? Karena
kalau teman-teman cek sendiri di internet, VJJ16 ini kalau nggak salah itu dari Oxford kalau nggak salah ya, yang ngetrain ya, yang melatih itu. Jadi datasetnya itu sangat besar itu ya. Jadi dia ilmunya ya, basis ilmunya itu sangat-sangat luas gitu. Jadi dia mau apa, kemungkinan besar juga untuk mengklasifikasi kendaraan ya itu hal sepele gitu. Sedangkan yang kita lakukan nanti itu sangat-sangat sederhana sekali teman-teman kalau dibandingkan VJJ16 ya. VJJ16 itu kemarin kalau nggak salah ada beberapa kalau nggak salah berapa ya, 15 atau 14 lapisan ya, banyak lah ya. Lebih banyak lapisannya, ada banyak. Nah, sedangkan kalau yang di kita nanti kalau nggak salah cuma 2 atau 3 lapisan gitu. Jadi ini memang bisa dibilang ya malah lebih cocok ini ya untuk pemula. Kenapa? Karena kan bisa kita bilang kalau pemula kita tuh jangan belajar dari yang advance gitu teman-teman ya. Kalau bisa dari nol gitu kan. Kita benar-benar belajar dari nol gitu. Kalau matematika kan kita bukan tiba-tiba lompat ke akar, bukan tiba-tiba lompat ke perkalian, tapi kita belajar dulu yang pertama kan. Oh, mengenali angka. Setelah mengenali angka, kita mengenali tambah-tambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi bisa jadi untuk materi kali ini lebih masuk akal teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih baru memulai belajar dalam pengembangan AI atau machine learning itu. Oke, mungkin kita lanjut dulu teman-teman ya. Karena kan mungkin nanti kita lebih banyak ke codingannya ya. Nah, jadi untuk teman nah, sekarang untuk teman-teman yang di sini yang sudah punya LinkedIn teman-teman ya, itu silakan connect ya, nggak masalah nanti insya Allah langsung aku accept. Jadi LinkedIn itu sosial media teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, Instagram itu kan sosial media teman-teman. Instagram, Facebook, eh, Twitter atau X dan lain-lain itu kan sosial media. Nah, LinkedIn ini juga sama teman-teman. Sosial media tapi dia fokusnya untuk orang-orang yang memang cari kerja teman-teman. Entah itu bidang bisnis, bidang IT, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, semuanya di sini teman-teman. Teman-teman kalau cek Elon Musk, cek Mark Zuckerberg, semuanya ada di sini teman-teman di sosial media ini. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman nanti mungkin ya mungkin untuk teman-teman yang eh, kuliah, yang sedang kuliah, yang sudah lulus atau teman-teman SMA SMK yang mau start lebih awal untuk menjalin relasi, terus mencari-cari calon-calon eh, pekerjaan ya, calon-calon maksudnya pekerjaan, kandidat pekerjaan ya di masa depan. Nah, teman-teman bisa nih daftar di LinkedIn. Nanti nggak masalah teman-teman silakan connect. Connect ini kayak add friend dia kalau di add friend atau follow ya mungkin di Instagram. Nah, kalau di sini istilahnya tuh connect teman-teman. Nah, kemudian teman-teman silakan buat ya kalau belum punya, kalau sudah punya silakan connect ya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Nah, jadi mungkin ini sama teman nih yang kita pelajari intinya ya tiga teman ya. Intinya. Jadi eh, kita memproses datanya, terus melatih modelnya, terus evaluasi sama visualisasi. Nanti juga ada itu teman ya. Kalau kemarin kan di webinar sebelumnya kan kita hanya model apa ya? Untuk memprediksinya hanya gambar dari dataset. Nah, yang sekarang ini sudah saya tambahkan untuk kita memprediksi gambar tapi di luar dataset. Nah, tetap menggunakan Kaggle teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu install apapun, cukup lewat browser, bahkan di HP pun bisa teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau nanti nggak kuat ya, untuk gerakannya nggak kuat atau gimana, nggak masalah. Nanti gambarnya kita ambil dari internet, nah nanti dari internet itu dia langsung memprediksi gitu tuh. Nah, ini persiapan lingkungannya teman-teman ya, atau environment. Nah, ini sama seperti kemarin, mungkin teman-teman yang sudah ikut kemarin nggak perlu ngulangi, tapi untuk teman-teman yang baru join sekarang, silahkan masuk dulu ya ke Kaggle teman-teman. Terus buat akun baru atau masuk ke akun yang sudah ada. Nah, terus ini yang penting, masuk ke profile setting lalu verifikasi nomor HP. Oh ini link lama ya, belum diperbarui. Jadi setelah nah mungkin sekalian ya di sini tuh di profile ini kita bisa cek. Nah ini teman-teman, phone verification gitu kalau bahasa Inggrisnya teman. Nah di sini ini penting teman. Kenapa? Karena kalau kita belum verifikasi nomor HP, nanti kendalanya Kaggle ini tidak bisa mengakses internet dan tidak bisa mengakses eh, akselerasi GPU ya, atau bahasa Inggrisnya kan GPU acceleration. Sedangkan itu beda jauh teman-teman. Silakan teman-teman nanti kalau misalkan sudah dapat codingannya, mungkin teman-teman pernah nih Bu pakai apa Google Colab ya, yang setara dengan
Kaggle ini. Nah, di Google Colab yang versi gratis itu tidak aktif, teman-teman. Untuk GPU acceleration-nya seingat saya ya nggak aktif. Jadi saat training jauh-jauh lebih lama, teman-teman. Bisa jadi teman-teman ngabisin waktu berjam-jam. Dan itu pun Google Colab itu kalau nggak salah itu kan setiap sekian puluh menit dia minta konfirmasi ke kita gitu ya, apa kita masih di depan laptop atau gimana. Nah, di Kaggle itu bisa jadi jauh-jauh lebih cepat, teman-teman. Kenapa ya? Karena ada itu GPU acceleration. Jadi di sini ya, teman-teman. Nanti ya masuk profil setting, verify nomor HP, terus setelah verifikasi nanti masuk ke link. Nah, ini yang lama, teman-teman. Nanti belum belum diperbarui ya. Nah, nah, ini juga masuk ke setting nanti di sini ya. Di setting ini, nah ini yang baru teman. Sekalian ya. Ini teman-teman mau nyoba-nyoba. Nah itu teman-teman sudah dikirim ya di chat ya. Ini yang baru, jadi nanti di sini. Nah, kelihatan teman-teman. Kalau teman-teman belum belum aktifkan itu teman-teman ya, belum aktif, belum verifikasi nomor HP, nanti ini mati teman-teman, nggak bisa nggak akan ada opsi akselerator ini dan internetnya otomatis off gitu, jadi nggak ada internet. Nah, ini penting kenapa teman-teman? Karena kalau nggak ada internet, dia nggak bisa teman-teman, karena ini nanti kita kan ngambil data ya dari internet buat prediksinya. Terus untuk GPU ini nanti akan gila teman-teman kalau kita nggak aktifkan. Karena nanti trainingnya bisa jauh-jauh lebih lama teman-teman. Sudah aku coba teman-teman, sudah pernah saya coba. Wah gila lama lama sekali teman-teman. Kalau misalkan kita tidak pakai GPU acceleration. Nah untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham nggak masalah teman-teman. Kita di sini kan juga belajar. Jujur aku juga masih awam, masih juga mempelajari hal-hal baru terus. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan atau ada apapun, mungkin tambahan, nah silakan ya teman-teman sampaikan ya. Gitu. Oke mungkin kita lanjut dulu. Nah mungkin teman-teman belum tahu ya, mungkin TensorFlow itu apa sih? Nah, TensorFlow ini mungkin ini juga jasa yang sama ya seperti yang kemarin. Jadi dia tuh library open source yang digunakan untuk machine learning dan deep learning. Nah, yang mengembangkan ini Google sendiri, teman-teman. Jadi bisa dibilang komunitasnya ini sangat besar, teman-teman. Karena yang mengembangkan adalah Google ya, perusahaan besar. Mungkin salah satu yang paling besar ya di dunia. Nah, TensorFlow ini mendukung berbagai model machine learning ya, termasuk jaringan neural network. Nah, keunggulannya itu apa? Yang pertama ya jelas ya teman-teman. Mudah digunakan untuk membangun dan melatih model AI. Jadi sebenarnya kalau kita bilang secara teori, di balik TensorFlow ini teman-teman, dia itu sebenarnya sama teman-teman. Dia codingannya juga sebenarnya itu perhitungan matematika yang rumit sekali teman-teman, yang kompleks gitu. Jadi dibandingkan kita harus membuat dari nol teman-teman ya, kita harus mempelajari dari nol bagaimana eh, sebuah machine learning itu bekerja. Nah, TensorFlow ini mempermudah kita dalam melakukan itu teman-teman. Jadi untuk membangun dan melatihnya pun kita tidak perlu banyak-banyak mengetahui ya tentang bagaimana dia bekerja di balik layar. Yang penting kita mengetahui, oh ini buat ini, oh ini buat ini. Itu pun sudah sangat cukup. Jadi ini sangat-sangat mempermudah kita. Gitu. Bang ini teman-teman kalau penasaran silakan cari sendiri teman-teman ya. Kayak cara membangun neural network dari nol. Nah mungkin itu nanti selanjutnya teman-teman ya. Mungkin nanti misalkan nanti ada waktu selanjutnya judulnya itu mungkin ini ya antara kita membangun aplikasi web menggunakan ini ya, menggunakan model machine learning ini yang untuk mengklasifikasi kendaraan atau mungkin kita kembali ke dasar teman-teman. Kita kembali ke dasar, kita membuat jaringan neural dari nol teman-teman. Jadi kita buat dari nol tanpa library itu mungkin juga cukup menarik teman-teman. Cuman nanti kita lihat dulu karena setahu saya memang sangat-sangat sulit ya, bukan sangat sulit. Maksudnya untuk kalau kita mau membangun sebuah machine learning yang dia mengklasifikasi kendaraan ini kan kita ngomong data gambar teman-teman. Kalau untuk data gambar mungkin agak sulit. Jadi mungkin nanti misalkan nanti ada webinar selanjutnya dan topiknya kita jadi membahas tentang tadi ya tentang pembangunan jaringan neural dari awal, mungkin kita akan menggunakan contoh yang lebih mudah teman-teman. Ya misalnya kan data angka. Nah itu mungkin lebih masuk akal teman-teman untuk awal. Nah terus yang kedua keunggulannya itu mendukung operasi skala besar dengan GPU atau TPU untuk operasi cepat. Nah TPU. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya GPU itu apa ya. Nah, kalau TPU ini khusus teman-teman. Kalau nggak salah T-nya itu tensor. Jadi tensor processing unit. Nah, TPU ini bisa dibilang dia spesifik teman-teman. Spesifik untuk
memproses ya ini untuk memproses data yang digunakan untuk AI-nya ini teman-teman. Kalau nggak salah ya, memang belum sempat saya pelajari lebih lanjut, tapi intinya TPU itu yaitu Tensor Processing Unit. Dia kalau GPU itu kan dia sebenarnya untuk grafis teman-teman ya, Graphical Processing Unit. Nah, sedangkan untuk TPU ini dia spesifik, dia hanya untuk AI-nya nih teman, untuk trainingnya biasanya atau training dan untuk saat running ya teman-teman. Gitu. Kalau di salah seperti itu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, sekarang masuk ke penjelasan codingan teman-teman. Jadi di sini ada spoiler kalau kode yang di PPT ini bisa jadi berbeda. Karena kadang teman-teman di PowerPoint itu kan nggak cukup teman-teman ya untuk mengcopy dan paste semua codingan. Jadi di sini memang disengaja untuk codingannya dipersingkat atau kadang tidak dicantumkan teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan PPT jadikan referensi, tapi teman-teman saat running atau saat mau teman-teman mau eksperimen silakan tetap ambil kode yang terupdate di Kaggle teman-teman. Jadi ya ini sekedar warning aja jadi teman-teman tidak salah nanti. Nah, mungkin selagi itu ya ini mungkin mau saya run dulu. Kenapa? Kalau ini ngerun ini sekitar 30 menitan teman-teman. Mungkin ini ya, mungkin kita apa itu namanya? Kita rangkum dulu nanti kira-kira maunya seperti apa. Jadi ini sama teman ya. Di awalnya ini masih sama, cuman kalau tidak salah nih ada beberapa tambahan teman kayak ini ya teman-teman ini ada beberapa tambahan ada um, kita menggunakan mix precision jadi kalau teman-teman tahu itu kalau nggak salah ya mix precision TensorFlow nah SV16 nah jadi di dalam eh, kalau kita ini teori ya kita masuk teori dulu teman-teman kita sedikit menjelajah ke sisi teori jadi secara teori kalau kita bilang manusia itu ya, kita manusia kan perkalian itu perkalian desimal teman ya. Misalkan 1,5 kali 2 ya jelas teman-teman 3 ya kan. 1,5 satu setengah ya, satu setengah tambah satu setengah kan 3 gitu kan. Satu setengah kali 3. Nah sedangkan itu kan secara manusia kan mungkin sederhana sekali teman-teman ya. Sedangkan kalau kita bilang secara teori komputasi, teori komputer, komputer itu sangat sulit teman-teman untuk menghitung yang namanya desimal ini. Bahkan desimal ini pun sampai dibagi jadi beberapa tipe data teman-teman. Jadi di sini ada namanya 16 bit dan 32 bit floating point gitu teman. Jadi 16 bit sama 32 bit. Nah, bedanya apa teman-teman? Nah, bedanya kalau float 32 atau floating point yang 32 bit ini dia menggunakan 32 bit dalam memori ini. Nah, tapi ada juga teman-teman versi lebih tanda kutip ringannya. Jadi misalkan kita urusan kayak ini ya teman-teman, kayak training AI itu kan kadang kita terbatas nih teman-teman, terbatas dalam eh, resource-nya teman-teman. Maksudnya mungkin untuk komputernya yang dipakai itu kurang kuat atau memorinya mungkin kurang. Nah ini kita bisa nih teman-teman menggunakan tipe data yang lebih ringan. Maksudnya sama-sama desimal, dia sama-sama desimal, floating point ya istilahnya floating point, tapi dia menggunakan memori yang lebih kecil teman-teman. Nah ini salah satunya ini ada dua, ada float 16 dan bfloat 16. Nah di sini kalau teman-teman baca sendiri teman-teman ya, yang NVIDIA GPUs can run operations in float 16 faster than float 32. Jadi dan juga ini ya TPU ya, TPU juga dia lebih cepat. Jadi untuk tipe data float 16 dan bfloat 16 ini dia memang diciptakan khusus ya teman-teman. Bukan diciptakan khusus ya, maksudnya dia bisa digunakan khusus untuk training ini. Kenapa? Agar mempercepat dengan ya pastinya ya dengan kalau kita bisa bilang apakah akurasinya nanti akan jauh berbeda. Nggak selalu teman-teman ya, nggak selalu. Jadi mungkin untuk dalam kasus tertentu bisa jadi kita lebih efektif menggunakan ini teman ya, menggunakan tipe data floating point yang mungkin lebih lebih ringan gitu ya kayak ini ya float 16 ini daripada float 32 float 32 yang memakan memori cukup banyak. Jadi karena teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri teman-teman. Jadi di sini lengkap sekali penjelasannya. Oke, ya, tutup dulu ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan. Nah, ada juga ini XLA. Nah, XLA ini juga baru teman-teman. Maksudnya cukup ilmu yang baru. Transfer flow. Nah, ini seperti ya, dia itu yaitu compiler teman-teman ya XLA ini jadi ya
ini ya, accelerated linear algebra. Jadi dia itu compiler. Nah, cuman kayak ada algoritma tertentu gitu teman ya. Memang agak sulit jujur, belum sempat pelajari lebih lanjut. Tapi ininya katanya suruh mengaktifkan gitu ya. Jadi saya coba aktifkan tuh. Kemungkinan kemungkinan akan mempengaruhi sedikit teman-teman. Mungkin lebih cepat sekian menit atau sekian detik. Nah, ini semua sama teman-teman. Ini sama. Oh iya, yang lama belum dikirim ya. Sebentar. Jadi ada dua teman-teman. Ada yang lama sama ada yang baru. Kan teman-teman bisa coba bandingkan ya. Sekalian di sini. Oh ini lama menggunakan VJ16 baru CNN dari awal. Nah, nanti biar jelas ya. Jadi di mana? Oh di sini. Oh pilih. Nah, dan ini nanti teman-teman bisa membandingkan ya teman. Ini sama ya teman. Ini yang dulu ini. Ini yang dulu yang webinar kemarin itu. Nah, nanti teman-teman silakan bisa coba-coba gitu. Mungkin mau membandingkan gitu kan. Apa sih bedanya yang kemarin sama yang baru gitu. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri sudah dikirim ya. Nanti untuk file WP juga dikirim. Ntar ini sekalian diaktifkan dulu ya GPU P100. Nah, jadi bedanya P100 sama ini ya beda-beda. Kalau TPU tadi kan seperti hati ya. TPU itu dia Tensor Processing Unit, dia khusus untuk uh, training darahnya ya kalau nggak salah. Nah ini bedanya kenapa nggak pakai TPU? Karena kalau TPU nanti kita perlu ada beberapa codingan yang berbeda, bahkan bisa jadi hasilnya pun juga mungkin sedikit berbeda teman. Jadi tidak dipakai dulu. Mungkin kapan-kapan kita bisa coba pelajari. Nah, ternyata setelah dibandingkan ternyata lebih cepat kalau kita pakai GPU yang ini P100 ini benar P100 ini. Jadi secara power yang GPU P100 ini dia lebih lebih cepat sebenarnya teman-teman. Secara power dia lebih bagus daripada yang T4. Jadi yang T4 ini dia sebenarnya bisa dibilang tanda kutip ya lemah gitu teman-teman. Tapi karena dia ada dua, akhirnya dia cukup kuat. Cuman kalau kita bilang lebih kuat mana ya masih lebih kuat yang P100 ini. Jadi pilih yang itu aja. Nah ini biarkan run on dulu. Kenapa? Karena sedikit lama teman-teman. Biar nanti sekalian kita bisa coba-coba ini teman-teman. Coba-coba untuk prediksi via internet ini nanti kita bisa copy paste codingan teman-teman. Jadi ini sama ya. Ini yang awal sama. Kalau nggak salah ini ya bedanya di sini ada tambahan ini ya shuffle through. Nah ternyata ini juga apa pengaruh teman ya. Akurasinya nambah. Mungkin nanti kita lebih jelajah lebih lanjut teman-teman. Ini ya ini arsitekturnya beda teman. Kalau teman-teman perhatikan coba ya yang dulu. Nah, ini yang dulu. Kalau yang dulu itu tuh kalau teman-teman perhatikan dia tuh kecil lah, cuma gini tuh teman. Ntar kelihatan ya. Jadi dia tuh kita menggunakan VG16 ini ya, VG16. Nah setelah itu kita tambahkan lagi, kita hapus ya. Kalau teman-teman kan include top. Nah kalau teman-teman ingat di webinar sebelumnya, include top ini maksudnya apakah kita ingin mengambil layer terakhir teman top. Jadi kan kalau kita bilang tuh lapisan gini ya, lapisan 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir ya. Nah lapisan terakhir dalam dalam model AI itu dia tuh isinya tuh outputnya teman-teman, layer outputnya. Jadi kita menentukan output dari modelnya itu bagaimana. Nah itu di akhir. Nah karena kita mau mengubah itu kita taruh nih parameter include top, kita taruh false gitu, kita masukkan nilai false. Nah kenapa? Karena kita akan menambahkan layer baru, layer output baru teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dia ada dense 7. Nah 7 kenapa kok 7? Karena nanti kita mengembalikan eh, prosentase seberapa yakinnya model AI kita dalam 7 kategori. Jadi kan ada 7 kategori ya kemarin ya. Ada 7 kategori. Nah, kita maunya itu modelnya mengembalikan nih. Kira-kira dari 7 kategori itu mana yang paling yakin? Jadi kita rubah gitu. Nah, kalau ini kita hapus ya error teman-teman. Kenapa? Karena dari VJJ sendiri
layer outputnya itu layer terakhir ya, layer terakhirnya itu layer outputnya itu berbeda dengan apa yang kita pakai sekarang. Jadi gunanya include top false ini untuk menghapus layer terakhir, terus kita tambahkan baru lagi. Ininya seperti itu teman-teman. Jadi di sini kan seperti ini. Nah, kalau kita cek yang sekarang, nah kan beda teman-teman ya. Dia lebih panjang. Kenapa? Karena kita menggunakan cara sendiri teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman bisa coba-coba. Nah ini kan dia ini lengkap teman-teman. Ini masih running. Mana sekarang? Oh dia masih training. Nah ini kan. Nah coba teman-teman ya. Teman-teman silakan kalau mau nyoba sendiri. Teman-teman nanti akseleratornya coba 6 ya. Atau teman-teman coba di collab. Kurang tahu ya di collab nanti gimana. Soalnya kan ini ada inputnya, teman, ada task. Jadi mungkin teman-teman kalau gabut silakan coba di Kaggle sendiri, tapi akseleratornya matikan. Nah, kalau akselerator dimatikan, bisa dibilang itu seperti Google Colab, teman-teman. Dia nggak menggunakan akselerasi GPU gitu ya. GPU acceleration-nya nggak hidup. Nah, itu jauh lebih lama, teman-teman. Nah, cara bacanya itu sederhana, teman-teman. Di sini kan ada MS per step, teman-teman. Ini ada jumlah step, jadi dia dalam satu epoch, ya, satu epoch dia menjalankan 62 step. Nah, di sini, kalau teman perhatikan, ada waktunya gitu, ya, ada timernya, teman-teman. Kayak ini ya, 690 milisekon per step. Berarti kan setiap langkahnya, setiap stepnya, dia menghabiskan waktu sekitar 600-an milidetik ya, 690 milidetik atau ya 6 6 6 per 10 atau 7 per 10 detik gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada 62. Nah, kemarin juga aku coba, teman-teman. Kalau kita nggak menggunakan akselerator, kalau nggak salah ya, itu per stepnya itu bisa 2 detik lebih gitu teman. Bayangin 2 detik lebih, jadi sangat-sangat lama nanti trainingnya Pak. Apalagi ini sudah kita set epoch 50. Nah cuman nanti, nah ini ada beberapa perbedaan teman-teman yang membuat dia lebih lebih seru ya untuk dipelajari untuk kita yang mungkin masih baru belajar. Nah, ini ada penjelasannya. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Jadi selagi dia running, kenapa kita biarkan ya? Karena agak lama ya. Nanti kita kembali lagi ke sini. Kita sekarang kembali ke PPT teman-teman. Atau di mana? Nah, kita lanjut ini sama teman ya. Jadi kan ini di awal semua pasti sama teman ya. Kita apa Anchor Library. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi library itu ya bisa dibilang kayak tadi ya, dia mempermudah kita. Sebenarnya pada intinya library itu ya codingan biasa teman-teman. Sebenarnya dia codingan biasa. Kalau teman-teman cek sendiri di dalam library itu isinya apa ya? Isinya codingan. Cuman codingan ini bisa dibilang seperti template gitu teman, seperti template. Jadi dia tuh membantu kita untuk nanti bagaimana caranya kita mempermudah kita gitu ya. Jadi kayak NumPy. NumPy ini isinya tuh library untuk perhitungan numerik teman-teman. Ya keduanya ya NumPy sama Pandas itu. Kalau tapi kan untuk NumPy dia memang spesifik untuk perhitungan numerik. Oh jauh-jauh mempermudah kita teman-teman. Nah, kalau Pandas itu biasanya untuk um, data teman-teman, pengolahan data gitu. Nah kalau OS ini dia tuh nanti pengelolaan file. Jadi dia nanti kita, karena di sini kan kita membutuhkan, kalau teman perhatikan ya, di sini itu kita mana tadi? Nah ini dia tuh kita tuh ada menambah folder sendiri teman-teman. Kalau kita lihat di output ini teman-teman. Nah dia itu memisah teman-teman. Nah seperti ini. Kalau teman perhatikan, ini kan kita sudah minta ya. Main dir itu folder utama. Nah, folder utamanya kan ini ya teman-teman, dari dataset, Kaggle input, vehicle classification ini nama dataset ya. Vehicle classification, di dalam vehicle classification ada namanya folder vehicles. Nah, di dalam vehicles kita lihat ada beberapa kategori ya, kan ada 7 kategori. Auto rickshaw ini bajai, bikes ini sepeda, cars mobil, motorcycle ini motor, planes itu pesawat, terus ada kapal, ada kereta. Nah, ini sama sama kita tulis ini. Nah, kita maunya nah ini sedikit teori teman-teman, lebih ke teori. Jadi eh, untuk kita mau misah jadi 3, training, validation sama testing. Dengan ini nanti foldernya gitu. Kan Kaggle working, nah vehicle split. Nah, di dalam vehicle split nanti ada 3 ini, ada tes, ada training, ada validation. Nah, kan ini sama teman-teman. Jadi dalam sini, nah ini intinya codingan yang di sini ini dia akan memisah dari data lain, teman. Dari data set tadi yang awal dia akan misah jadi beberapa, teman-teman. Nah, ini training, validation, testing gitu.
Nah, kalau teman-teman ingat kemarin, apa bedanya ya training validasi sama testing? Training, ya ini kita ulangi lagi teman-teman. Training itu gunanya data yang dipakai saat training ya jelas teman-teman sesuai namanya training. Jadi eh, intinya tuh ketiga data ini ya terpisah semua teman-teman, beda-beda. Jadi di training biasanya yang kita gunakan itu teman-teman ya itu oh, kalau teman-teman perhatikan di sini train data gen ya kan jadi training data gen data generation di sini ada kita pakai image data generator. Kalau teman perhatikan ini ada rotation range, ada weight shift range, ada height shift range dan lain sebagainya. Nah ini gunanya jadi bisa dibilang seperti ini teman-teman. Misalkan kita ya misalkan HP ini ya, karena kita eh, mau modelnya itu memprediksi HP ini. Nah, dalam dunia nyata kan tidak selalu teman-teman, tidak selalu HP ini kondisinya seperti ini atau seperti ini. Jadi maksudnya lurus terus gitu ya dengan sempurna gitu. Nah, gunanya seperti rotation range, width shift range dan lain sebagainya ini gunanya untuk apa? Untuk mengubah-ubah data yang sudah ada ini, data gambarnya kan seperti ini teman-teman. Nah, rotation ini kan kita kita rotasikan, terus mungkin kita rubah panjangnya, mungkin kita perkecil atau mungkin kita sedikit ya intinya gitu teman-teman. Jadi intinya gambarnya itu kita rubah-rubah, bisa jadi bisa dibilang kita perjelek teman-teman ya. Kita perjelek gambarnya. Kenapa kita perjelek? Karena agar model kita tuh bisa lebih bagus dalam mempelajarinya teman-teman. Jadi ada variasi gitu, bisa dibilang kita tambahkan variasi dalam dataset kita, dalam data-data gambar kita kasih variasi agar apa ya itu agar model kita bisa lebih memahami gitu ya. Oh ternyata kayak gini ya. HP, oh HP itu kayak gini. Oh HP kalau mirip kayak gini. Nah dia bisa memahami itu tuh. Itu. Nah tapi kalau kita lihat di ini ya teman-teman. File test data gen. Jadi di dalam validasi nanti kita nggak mengubah teman-teman. Jadi di dalam jadi yang hanya yang kita rubah-rubah itu ada di training saja teman-teman. Yang di validasi sama testing nanti kita tidak rubah gambarnya. Itu teman-teman. Ini seperti itu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jadi memang mungkin agak sulit dipahami untuk teman-teman yang mungkin ya belum pernah eh, bergulit bergelut ya belum bergelut di AI mungkin coba-coba AI sendiri. Nah, tapi untuk teman-teman yang sudah paham ya alhamdulillah. Nanti silakan teman-teman pelajari sendiri ya gitu. Nggak masalah teman-teman kalau mau diskusi sama ChatGPT itu bukan suatu hal yang harus ditutup-tutupi teman-teman. ChatGPT itu berguna untuk yang bisa kita gunakan untuk teman diskusi. Nah ini sama teman ya. Ini penjelasannya sama dikelompokkan ya sesuai tadi itu sesuai namanya sudah jelas ya sudah dijelasin. Kita lanjut. Nah ini juga sama teman. Jadi kan kita bagi ada training, validasi, testing ya sama teman-teman. Dan ini sudah terpisah semua. Jadi untuk yang training, ya kita rubah-rubah. Validasi sama validation ini, dia tuh kayak pasangannya training teman-teman. Jadi di dalam validasi nanti dia digunakan untuk apa? Saat kalau teman-teman perhatikan ya di sini ya sekalian ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini ini bisa dikecilkan, Pak. Oh, bisa. Nah, kalau teman-teman perhatikan teman-teman di sini, kenapa setiap epoch itu dia gabungan teman-teman ya? Ada akurasi, ada loss. Ada file akurasi dan file loss. Nah, kenapa kok ada dua nih akurasi sama lossnya? Jadi bisa dibilang ini akurasi dan loss ini yang pertama itu dia tuh untuk training teman-teman. Dia membandingkan metriknya dia, metriknya ini dia datanya berdasarkan data training. Sedangkan yang file ada filenya ini dia berdasarkan data validation gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ya, teman-teman kalau perhatikan, oh mungkin coba di sini ya. Mana sih? Ini yang sudah di run kemarin ya. Bukan kemarin sih ya, ini kebetulan aku yang run. Nah, kalau teman perhatikan di sini di akhir-akhir itu kadang berbeda teman-teman. Ini akurasi ya. Akurasi akhirnya dia 0,8 ya, 80%. Tapi kalau kita lihat di file akurasi ternyata dia 0,70 atau 70%. Nah, kenapa berbeda? Karena ya itu teman-teman sesuai bahwa di dataset, di data training dan data validation dia berbeda teman-teman. Jadi di validation itu
kenapa harus dipisah? Mungkin gitu ya teman. Kita kembali ke awal ya. Kenapa kok harus dipisah antara data training dan validation? Karena eh, saat training dia itu kan datanya beda sekali teman-teman. Walaupun sama misalkan tadi ya, misalkan nih HP di training HP-nya itu diputer, dipenyet, apa dia dijauhkan, apa dia dikasih tambahan-tambahan agar burek, nah gitu teman. Ini yang kita kasih variasi. Nah, tapi saat validation kita kasih data yang sesungguhnya, gitu teman-teman. Jadi dibedakan tuh buat apa? Untuk mengetahui nih kira-kira model kita ya, model AI kita itu kalau dia mendapatkan data baru, apakah bagus gitu tuh. Nah, cuman di akhir yang terpakai itu bukan yang ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya di bawah, tes akurasi 79%. Nah, kok beda? Padahal di sini eh, akurasi validasinya tuh 0,70 teman-teman ya. Tapi di sini pas kita coba di tes ya dia ini nah ini menggunakan data testing ya. Data testingnya kenapa kok 79%? Karena di sini teman-teman, nah ini juga tambahan ya, ini juga ilmu baru, ada namanya parameter restore best weights. Nah, kalau ini digantikan true, dia tidak akan menggunakan, nah ini, dia tuh nggak, yang biasanya kan kalau kita itu nggak ada ya, dia otomatis akan menggunakan ini teman-teman, yang terakhir, epoch terakhir. Tapi kalau kita menggunakan best weights, dia akan mencari teman-teman, mana nih akurasi validation yang paling tinggi. Nah, di sini kalau nggak salah 7,7. Nah, ini teman-teman. Oh, jadi dia akan menggunakan epoch ke-31 ini sebagai eh, dasarannya gitu. Yang dua terakhir ini di skip ini. Gitu. Nah, ini juga mungkin teman-teman nanti ada penjelasannya. Kenapa kok dia bisa berhenti di tengah-tengah epoch 34? Nanti ada penjelasannya lah. Nah, ini masih masuk epoch 16 teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Itu tadi sudah agak melenceng ya malah penjelasannya ya. Tapi nggak masalah teman. Memang memang seolah-olah rumit. Tapi rumit ini kenapa? Karena kita menggunakan yaitu codingan sendiri teman-teman. Kita nggak memakai arsitektur yang lain kayak kemarin ya PGG16 ini kita buat sendiri. Nah ini sama teman ya. Dia ini dibagi jadi folder-folder tadi ya. Nah ini juga sama argumentasi data ya dia. Nah ini kan sama teman-teman, memperluas dataset untuk membuat variasi gambar ya, rotasi, pergeseran, zoom. Nah nanti teman-teman silakan coba diskusi dengan ChatGPT ya teman-teman, nggak masalah. Nah kita lanjut dulu. Nah ini kita masuk ke kode arsitekturnya teman-teman. Kita masuk ke model CNN-nya. Nah kenapa kok? Nah ini bahkan saking panjangnya teman-teman ya, sampai harus dihapus teman-teman. Ya. Tulisan-tulisan ini harus dihapus biar muat. Gitu. Ini kan teman-teman, nah ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi, nah ini juga saking panjangnya ya harus dihapus. Jadi yang pertama itu ada namanya blok konvolusional gitu ya teman. Jadi tugasnya apa? Untuk mengekstrak fitur penting dari gambar teman-teman, seperti polanya, tepi, atau objek tertentu. Nah, komponen ini ada tiga komponen teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini ya, ada conv 2D, ada batch normalization, sama max pooling 2D. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kalau convolution ya, convolution 2D ini itu menerapkan filter matris kecil ya. Misalnya kan ini ya 3x3 untuk melihat fitur dari gambar. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan ada parameter-parameter utama teman-teman. Ada parameternya nih teman-teman. Ada 32, ada 3,3, ini dalam kurung ya 3,3. Ada activation, ada input shape. Nah, ini yang 32, 64, 128, 256 ini jumlah filter yang digunakan gitu teman-teman. Jadi semakin besar jumlah filter, semakin kompleks fitur yang dapat dideteksi. Kalau teman-teman perhatikan ini kan ada ini kan teman, ada 32. Nah, ini kenapa keurut? Nah, ini ada penjelasannya teman. Ini kan ada urut ya, ada 32, 64, 28, 256. Nah, ini ada penjelasannya teman. Di intinya yang pertama ya, parameter pertama itu jumlah filternya yang digunakan di setiap blok. Nah, semakin besar jumlahnya, berarti semakin kompleks fitur yang dapat dideteksi. Jadi kalau teman perhatikan yang pertama kan ini dia kecil teman, kedua. Nah, ini dia akan memperhatikan fitur-fitur sederhana teman-teman. Nah, semakin ke sini nanti 256 dia akan semakin kompleks, dia akan mempelajari fitur-fitur yang semakin kompleks. Nah, kita lanjut dulu. Nah, batch normalization gitu kan. Ya. Kita sekarang masuk ke sini. Jadi, batch normalization ini gunanya apa? Untuk menormalkan data setelah melalui lapisan tadi, lapisan convolution 2D, biar pelatihannya lebih stabil. Nah, apa keuntungannya ya? Dia mengurangi sensitivitas model terhadap inisialisasi awal dan membantu model belajar lebih cepat. Jadi, ininya
Ini kayak apa teman-teman? Mungkin sering digunakan lah teman-teman desktop normalization ini, yaitu untuk penolakan data. Nah, yang terakhir itu max pooling to D. Nah, gunanya apa? Mengambil nilai maksimum dari area tertentu pada fitur yang dihasilkan oleh convolution 2D. Gitu. Nah, keundangannya mengurangi dimensi data atau downsampling, sehingga proses komunikasi lebih cepat dalam memetakan fitur penting atau mengambilkan data yang kurang salah. Ada catatan penting teman-teman ya. Jadi di model ini ada 4 blok konvolusional teman-teman ya. Nah, pertama berarti kan ini ada satu ya, first, second, third, fourth ada 4. Ada 4 blok konvolusional. Nah, di sini filternya itu bertambah teman-teman. Di setiap blok 32, 6, 128, 256. Nah, kenapa? Karena ini memungkinkan model menangkap fitur sederhana di lapisan awal dan fitur kompleks di lapisan akhir. Nah, ini masuk teori juga teman-teman. Jadi eh, dia kalau bisa dibilang itu kalau kita bilang kayak gini teman-teman ya. Nah, kita bilang gini lah kayak HP nih. Jadi di awal mungkin modelnya itu akan memperhatikan yang lebih sederhana teman-teman. Kayak misalkan bentuknya, oh bentuknya persegi panjang gitu teman ya. Oh bentuknya persegi panjang. Nah, tapi di akhirnya dia akan memperhatikan, oh ini ada tulisan Realme, oh ini ada gambar, oh ini ada logo, oh ini ada kamera, ya ada kotak kamera, oh dalam kotak kamera ini ada apa ada lensanya, nah gitu teman-teman. Jadi intinya seperti itulah bisa dibilang ya, kayak kalau kita bilang permisalannya teman-teman. Jadi itu gunanya. Kenapa kok harus di kalau satu gitu ya. Kita cek dulu sudah sampai mana. Oh dia masih sudah sampai epoch 22. Oke kita biarkan dulu teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang masuk ke lapisan fully connected. Nah, jadi setelah fitur diekstrak, nanti data diproses untuk melakukan prediksi. Nah, ini bagian ini terdiri dari ini teman-teman. Ada flat, nah ini yang akhirnya. Fully connected layer sini teman-teman ya. Ada ini flatten juga masuk sih sebenarnya. Jadi karena ada flatten. Nah, flatten ini gunanya untuk apa? Mengubah data 3 dimensi tadi ya. Hasil blok tadi kan hasil blok ini kan 3 dimensi teman-teman. Jadi bilang ya. Ada 4 blok. Nah, 4 blok ini nanti jadikan bentuk 1 dimensi atau vektor agar bisa masuk ke lapisan dense gitu teman-teman. Dan lapisan dense itu yang ini teman-teman. Nah, contohnya ini teman-teman. Ini kan data dari 8 kali 8, 256 diubah menjadi 1 kali ini ya. eh, 16.038, 16.013, oh, 384 gitu teman-teman. Jadi maksudnya ini apa? Eh, jadi intinya kayak gitu. Jadi dari blok tadi itu dia dipenyetin gitu kan, sesuai namanya ya, flatten gitu. Jadi teman-teman kalau belum paham bisa chat GPT aja teman-teman. Silakan diskusi atau mungkin teman-teman pelajari teorinya. Nah, dense ini lapisan ini mirip dengan jaringan saraf biasa, menghubungkan semua neuron dari input ke output. Nah, di sini teman-teman kalau perhatikan ya, dia ini ada yang pertama itu ada 256 neuron dengan aktivasi relu untuk menangkap pola ya di sini ya teman ya. Ada ini ada 256 neuron dengan aktivasi relu gitu teman. Nah, terus di akhir ada output layer 7 neuron ya teman. Jadi satu neuron untuk setiap kategori untuk dengan aktivasi softmax. Nah, maksudnya probabilitas setiap kategori. Jadi teman-teman kalau ingat tadi kan 7 kategori teman-teman ya ada sepeda dan lain-lain. Nah, nanti intinya kan dia di terakhir itu nyampe di 7 gitu. Ada 7 neuron di akhir itu. Nah, gunanya itu apa ya? 7 neuron itu gunanya untuk ya itu outputnya teman-teman ya. Jadi seberapa yakin modelnya dalam meyakini kira-kira oh ini masuk ke kategori mana ya. Nah, itu teman-teman. Nah, terus ada dropout. Nah, kalau teman-teman kan ada dropout 0,6. Nah, dropout ini dia tuh mencegah overfitting. Jadi dia mematikan atau menonaktifkan sejumlah neuron selama pelatihan. Teman-teman. Jadi di model ini ada dropout 0,6. Jadi sekitar 60% neuron akan dinonaktifkan secara acak. Gitu. Jadi ini akan dimatikan gitu. Ini kayak mana ini? Oh, epoch 26 teman-teman. Ya, masih itu ya. Biarin dulu. Nah, kenapa keputusan tadinya itu kok kenapa kok milih tadi itu ya? Yang pertama itu menambah ketanaman mobil ya dengan menambah blok konvensional keempat ya. Jadi kan ada 4 blok konvolusionalnya. Nah, yang terakhir kenapa kok 256 ya itu agar modelnya itu bisa menangkap fitur-fitur yang lebih kompleks. Terus kenapa kok kita pakai batch normalization ya itu karena membantu pelatihan menjadi lebih stabil dan cepat. Nah, kenapa kita pakai dropout ya karena kenapa dropout 60% ya karena kalau kita menggunakan 60% dia datasetnya kan
komplek teman-teman ya. Ada 7 kategori dan gambarnya banyak sekali. Jadi, nah takutnya nih model kita overfitting. Nah ini mungkin juga teman-teman ya, mungkin yang belum tahu, overfitting itu saat model kita terlalu pakem, teman, terlalu pakem dengan data yang sudah ada. Contohnya gini, kalau kita bilang analogi ya, analogi manusia. Kalau manusia itu kan, eh, misalkan kita bilang ke adik kita ya, kita ngajari adik kita nih, 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 2 itu 4 gitu kan. Dia tahu, oh iya mas, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah, tapi kita tanyain, coba 1 tambah 4 berapa? Nah, dia bingung. Oh, 2. Loh, kok jawab 2? Nah, dia terlalu pakem dengan jawaban pertama tadi, teman-teman. Jawaban 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu overfitting, teman-teman. Ininya gitu. Jadi, model kita tuh terlalu pakem dengan data set training tadi itu. Jadi, dari data training, dia terlalu pakem. Akhirnya saat dihadapkan dengan data yang asli atau data yang berbeda dengan training, dia bingung. Itu, teman-teman. Jadi, ya itu juga, ya ini juga gunanya kenapa kita harus memisah. Minimal jadi training dan validation. Dan kalau bagus lagi, kita punya data testing sendiri. Nah, gitu teman-teman. Jadi intinya itu data training, validation, sama testing itu, training ini nggak boleh tahu. Jadi saat modelnya belajar, saat modelnya kita training, model ini nggak boleh tahu nih data di validation itu kayak apa, data di testing kayak apa. Intinya yang dia ketahui hanya data training. Jadi kan kalau dia terlalu pakem dengan data training, dia kan akan bingung saat melihat data baru tadi di data validation dan testing gitu teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi gunanya untuk ini biar modelnya nggak overfitting. Nah di sini juga ada nih teman-teman, regulasi L2. Nah gunanya untuk apa? Menambah penalti pada babak besar, membantu menghindari overfitting. Gini teman-teman. Ini ada tambahan. Ini ya, kernel regularizer L2. Nah itu gunanya seperti itu. Untuk membantu menghindari overfitting juga. Nah di sini juga nah ini juga tambahan baru teman-teman ya. Di sini bagian ini masih training belum ya? Oh sudah oh masih training. Nah di sini ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini ada tambahan lagi teman-teman. Oh di atas sih. Nah ini ada early stopping sama reduce LR gitu ya. Nah gunanya buat apa? Nah teman-teman bisa di sini bisa lihat ya. Jadi modelnya itu dikompilasi dengan sebelum latihan. Jadi kita compile dulu ya. Dia tuh pertama tuh, oh sebelum ini di sebelumnya sih. Ya di sini nggak masuk ya. Jadi ada loss function ini ya, categorical entropy di, oh ini nggak masuk ini teman-teman. Tambah di sini dulu. Aku lupa. Nah, biar kita ingat aja. Jadi kan ada ini, nah dia dikompilasi dulu teman-teman, model.compile gitu ya. Nah, loss function categorical cross entropy. Nah, ini apa sih gunanya? Nah, gunanya ini dia akan membandingkan prediksi model dengan label sebenarnya untuk menghitung error. Nah, teman-teman nanti silakan coba cari ya, kenapa harus seperti ini gitu. Nah, terus ada juga optimizer Adam. Nah, ini sebenarnya optimizer ini metode optimasi teman-teman. Jadi ada banyak, ada Adam, ada Max gitu kalau nggak salah, ada banyak teman-teman. Dan untuk yang kita pakai sekarang ini kita menggunakan Adam gitu teman-teman ya. Nah, di sini learning rate-nya 0,001 gitu ya. Jadi nilainya kecil. Gunanya untuk apa ya? Untuk menghindari perubahan-perubahan yang terlalu deras. Jadi sebenarnya bisa dibilang semakin semakin mendekat ke satu teman-teman ya. Semakin dia mendekat ke satu, jadi dia akan semakin cepat teman belajarnya. Misalnya kita, maksudnya apa ya? Bisa bilang waktu belajarnya gitu ya. Misalkan ada buku nih teman, ada buku. Nah, bisa dibilang learning rate lambat. Itu dia baca bukunya pelan-pelan gitu teman. Dia bacanya pelan-pelan gitu. Kata. Nah, cuman kalau kita kasih learning rate lebih tinggi, mendekat ke satu, nah dia akan semakin cepat teman-teman bacanya tuh. Nah ini plus minus teman-teman ya. Kalau bacanya lebih cepat, bisa jadi dia semakin ngawur gitu ya. Dia kan semakin ngawur saat memprediksi. Kenapa ya? Karena dia belajarnya nggak maksimal. Sedangkan kalau kita kasih yang lebih lambat, nah dia bacanya bisa lebih pelan-pelan, bisa lebih memahami, tapi tentunya lebih lama kayak gitu. Nah, metrik akurasi. Nah, ini biasa ya, digunakan untuk melacak model dan melacak aplikasi. Nah, ini teman-teman yang baru teman ya, kita menggunakan callback. Nah,
Kalau yang pertama itu namanya early stopping. Jadi dia akan menghentikan pelatihan jika model tidak menunjukkan perbaikan pada validasi setelah beberapa epoch. Nah, ada beberapa parameter, ada pertama ada monitor ya, monitor val loss gitu ya. Jadi dia akan memantau nilai loss pada data validasi. Nah, patience ini sabarnya teman-teman. Jadi pelatihan akan dihentikan jika tidak ada perbaikan setelah 5 epoch. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Tadi yang sudah dijelaskan tadi ya, restore base weights. Dia akan mengembalikan bobot terbaik saat pelatihan berjalan. Jadi, misalkan tadi ya, sekian epoch, misalkan 20 epoch. Oh, ternyata eh, yang paling bagus itu di epoch ke-20, oh, epoch ke-19 ya. Nanti epoch ke-20 nggak dipakai, yang dipakai yang epoch ke-19 itu. Tuh. Ada juga namanya ini teman-teman, reduce LR on plateau. Nah, LR ini apa? LR ini learning rate teman. Jadi kurangi learning rate, kurangi learning rate jika validasinya itu stagnan. Jadi maksudnya dia tuh dari validasinya itu ternyata kok nggak bagus kok itu ya. Kok kira-kira dia nggak ada perubahan ya. Ini learning rate-nya akan turun itu teman-teman. Nah, gini, jadi dia faktornya 0,2 dia menurunkan learning rate hingga 20%. Terus patience, nah ini dia akan menunggu 3 epoch sebelum menurunkan learning rate. Nah, gitu teman. Ini sama teman ya. Bentar, kita cek dulu apakah sudah. Ah, belum. Nah, jadi kalau teman perhatikan ya, learning rate di awal-awal ini kan ini teman-teman ya. Nah, E min 4, maksudnya E min, min 4 ini apa? Berarti kan 0,0001 gitu teman. Intinya gitu, karena kita sesuai dengan ini. Nah, ini teman ya, 0,0001. Nah, ada 4, angka di belakang desimal teman-teman. Jadi kan E min 4 gitu. Mungkin teman-teman pernah belajar ya di SMA, SMK. Nah, cuman sekarang sudah masuk ini teman-teman berkurang ya. 2 E min 0,5 gitu teman ya. Dia sudah berkurang learning rate-nya. Jadi untuk apa? Nah, kalau teman-teman kan dia kan akan naik teman-teman. Nah ini file akurasinya naik, terus terus akurasi juga naik gitu. Dia dia semakin lambat learning rate-nya, dia kemungkinan besar juga akan semakin semakin lama trainingnya ya teman-teman. Trainingnya semakin lama, tapi juga semakin bagus juga hasilnya teman-teman. Nah ini dia masih training ya. Kita nyaring dulu. Nah ini sama teman-teman ya. Jadi dia ininya sama seperti kemarin. Jadi nanti akan ditampilkan hasil ini ya grafiknya. Bentar kita coba yang kemarin ya. Yang kemarin mana ya? Yang kemarin ini. Nah, yang kemarin kan kalau teman-teman lihat dia cukup tinggi teman-teman. Oh, ini yang itu. Oh, ini yang kemarin. Bentar, taruh habis. Ini yang dulu ya teman-teman. Ini yang menggunakan VJJ16 ya. Itu berapa persen ini? 97% itu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, cuman di sini ini yang sudah di run kemarin ya, yang sudah di run sebelumnya. Oh, ini yang run saya yang sudah saya run. Nah, ini seperti ini teman-teman. Eh, akurasinya 79% di testing nah seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, training akurasi dia naik, nah tapi validation dia malah menurun sedikit teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi yang dipakai sebenarnya itu yang paling bagus teman-teman. Jadi dia akan mencari yang paling bagus. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, kenapa dia nggak pakai yang ini teman-teman? Yang paling tinggi, dia makanya yang sekitar sini. Karena dia juga menyesuaikan teman-teman dengan loss-nya ini. Validation loss. Jadi dia akan nyari, intinya ya, dia akan mencari yang terbaik antara ini, apa ya, menyeimbangkan lah antara akurasi tinggi dan loss yang kecil gitu. Nah, ini sama teman ya. Dia nanti akan menampilkan bentuk gambar ini. Nah, ini ya, yang merah ini yang salah teman ya. Dia tuh memprediksinya eh, pesawat, tapi ternyata itu kereta gitu. Ya. Ini kan benar ya. Ini eh, pesawat dan dia benar pesawat. Ini bajai, bajai dan lain-lain. Nah, ini juga dia kira ini kapal, tapi ternyata pesawat. Nah, ini juga ya. Dia kira kapal, tapi ternyata kereta gitu. Nah, jadi ada. Nah, di sini juga. Nah, ini tambahannya. Kita bisa ambil link gambar, nah terus nanti dia akan memprediksi teman-teman itu apa. Cuman di sini kok belum selesai ya.
level 40. Nah, mungkin habis nanti mungkin nunggu epoch 50 ya, baru dia nanti bisa kita coba-coba. Ya itu mungkin karena learning rate rendah teman ya. Jadi seperti kata tadi ya, semakin kecil learning rate-nya ya berarti semakin lama juga nanti trainingnya. Tapi juga kemungkinan besar akurasinya juga akan semakin tinggi. Betul. Nanti di sini. Nah ini kita biarin dulu lah. Nah, oh ya mungkin aku kirim ulang teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau lihat-lihat dulu. Jadi itu ada yang lama sama ada yang baru. Jadi yang lama tuh yang webinar kemarin teman-teman ya. Meeting chat. Gitu, teman-teman. Nanti teman-teman nanti bisa coba-coba. Nah yang baru tuh yang kita pakai sekarang teman-teman. Yang lagi kita training ini yang baru. Nah ya emang sayangnya sedikit lebih lama teman ya. Itu karena soalnya sebelumnya tuh kebetulan ya mungkin ini saat training yang kemarin itu dia sampai epoch 3 ini epoch 33 teman-teman. Jadi epoch 34 pun dibatalkan. Ya, ini kenapa bisa dibatalkan ya? Itu karena dia merasa kepala turun gitu kan ini ya teman-teman perhatikan. 77 ya teman-teman 77 terturun 75 turun 70. Nah, dia merasa kok turun terus ya akhirnya dibatalkan gitu teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi itu gunanya tadi ya teman-teman. Gunanya yang tadi itu yang mana ini mana tadi? Nah ini early stopping gitu teman. Jadi kan dia akan melihat kalau nanti dia malah turun, nah dia nanti akan memberhentikan lebih awal gitu teman-teman. Jadi ini memang sedikit lebih lanjutan, tapi tetap tetap masuk ke ranah pemula teman-teman, ranah awam. Karena ya ini kan kita masih data sederhana. Mungkin nanti selanjutnya kita coba-coba yang lain. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Sementara seperti itu teman-teman bisa cek-cek dulu. Silakan kalau mau training sendiri di KKL, jangan lupa teman ya, buat teman-teman yang masih baru awal, jangan lupa verifikasi nomor HP dulu. Ini ya, verifikasi nomor HP. Kalau belum, nanti nggak bisa teman-teman. Gitu. Nah, mungkin selagi nunggu trainingnya selesai, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, ya mungkin itu Mas Riki mungkin masuk ke sesi tanya jawab dulu aja nggak masalah. Selagi nunggu selesai. Oke, siap. Makasih banyak dari Mas Valen atas penjelasan tadi dan udah sampai ke tahap tadi trial juga teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya terkait materi tadi, boleh banget buat bisa raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom juga bisa. Jadi silakan buat teman-teman yang mau bertanya terkait tadi nih eh, vehicle image classification. Tuh. Silakan buat teman-teman barangkali tadi waktu presentasi ada beberapa eh, kalimat yang belum paham atau ada yang terlewat bisa bertanya atau saat proses tadi image classification atau kumpulin data setnya teman-teman ada yang tahapan yang ke skip atau ingin nih mencoba untuk membuatnya nanti silakan bisa ditanyakan juga. Atau kira-kira tadi ada yang belum paham dari bahasa pemrogramannya atau gimana? Silakan buat teman-teman. Ya teman-teman coba tanya. Oh, pada nomor HP. Ini ya ini teman-teman ya. Jadi intinya sama ya, masuk ke profil setting lalu pada nomor HP ini teman-teman ya. Maksudnya buat akun baru dulu, terus nanti di sini ya di mana di pojokan ini.
Nah ini setting ini. Nah di sini nanti ada ini. Nah ini. Itu nah ini. Phone verification. Nah, ini teman-teman ikuti aja tuh. Nah ini masih nunggu teman-teman. Tapi memang naik terus teman-teman ya. Ini 75. Ya, iya Mas Riki mungkin yang lain mungkin ada yang mau tanya. Yang on mic mungkin on mic. On cam. Oh, sorry belum ambil. Nah, teman-teman silakan buat yang mau resen atau discuss langsung dengan Mas lain terkait materi tadi. Tadi kan ada sesi presentasi, jelaskan definisi-definisi dan alurnya. Tadi kan ada bahasa pemrogramannya juga, lalu ada sempat praktik juga. Silakan teman-teman yang barangkali tadi ada yang terlewat prakteknya atau di Kaggle kenapa pakai Kaggle atau terus terkait machine learning ini mungkin kayak gimana saat kumpulin datasetnya atau kendalanya. Boleh nih nanya barangkali ke Mas Valen terkait kendalanya kalau pakai machine learning ini dengan dataset ini tuh kayak gimana atau eh, dari alur CNN arsitekturnya gimana gitu. Boleh banget buat teman-teman nanya. Ini ada di kolom chat. Kak Farhan Firmansyah izin bertanya, Kak, apa keunggulan Python dibandingkan bahasa lain untuk pengembangan model machine learning? Kan banyak tuh bahasa pemrograman lain. Apakah Python ini lebih menarik Oke, izin menjawab ya, Mas Farhan. gitu, Jadi Kak? ya intinya itu kalau bisa dibilang Python itu sebenarnya untuk mempermudah kita teman-teman. Jadi Python tuh bisa dibilang bahasa yang mudah dipelajari untuk bahkan untuk orang-orang yang non programmer. Jadi biasanya itu kan misalnya anak-anak statistika, anak-anak matematika itu juga belajar eh, data ya, belajar data, belajar machine learning itu di Python. Nah, kenapa? Karena dia memang lebih mudah untuk kita teman-teman. Tapi kalau kita bilang apakah lebih baik, tergantung. Secara performa sebenarnya masih lebih baik yang lain teman-teman. Teman-teman coba pada cari ya kayak bahasa ada bahasa ini apa ya? Julia gitu ya, Julia machine learning itu ada teman-teman. Dia itu juga sama seperti Python bahkan lebih bagus gitu performanya. Terus ya mungkin atau teman-teman mau lebih awal lagi kita cari di C++. Nah ini juga ada teman-teman. Dia sama-sama machine learning gitu. Nah bedanya apa? Sangat-sangat akan sangat-sangat sulit teman-teman untuk kita mempelajari. Kenapa sangat sulit ya? Soalnya eh, bisa dibilang ya itunya ya sulitnya itu kan karena eh, lebih sintaksnya ya bisa dibilang kalau istilahnya ke sintaks itu eh, tata cara penulisan bahasa pemrograman itu lebih sulit untuk dipahami daripada Python, gitu, teman-teman. Dan bisa dibilang juga untuk library, untuk dukungan komunitas itu jauh lebih enak Python, teman-teman, dibandingkan yang lain. Dan itu menurut saya, teman-teman ya. Tuh, jadi teman-teman kalau mau belajar yang lain ya silakan nggak masalah, teman-teman. Mau belajar yang lain silakan, tapi jangan lupa teman-teman kalau eh, bagaimanapun Python itu bisa dibilang memang sangat-sangat disarankan bahkan beberapa proyek-proyek besar pun mungkin pakai Python teman-teman, tapi kita nggak tahu. Nah misalnya ChatGPT ya, ChatGPT itu pakai apa? Kita cari aja misalnya ChatGPT buat programming language gitu, what does ChatGPT use? Oh ini malah itu. Nah kan ChatGPT pun pakai Python teman-teman gitu loh teman. Jadi maksudnya memang kita bisa bilang secara performa mungkin dia tidak sebagus kayak dia Julia sih, tapi secara kayak apa ya seberapa luas penggunaannya Python itu ya sangat luas sekali teman-teman. Jadi memang Python itu sering digunakan. Jadi kalau kita ngomong apakah terbaik dari sudut pandang performa ya kurang, nggak terlalu teman-teman. Tapi kalau kita bilang dari sudut pandang yang lain seperti dukungan komunitas, library, terus
bagaimana penggunaannya itu di mana-mana. Nah, ya masih bagusan Python gitu teman-teman. Mungkin lanjut ya, Mas itu ya lanjut ke Oke, gimana tuh Nalendra. Jadi Mas nanya Salendra? jika model CNN ini diintegrasi suatu website, gimana caranya ya? Nah, bisa teman-teman. Tapi memang kita itu, nah ini secara teknis ya. Nanti ini mungkin selanjutnya ya, selanjutnya Insya Allah webinar selanjutnya kita bahas apa cara menerapkan ini di web gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit. Cuman gini, kalau kita ngomong berbasis HTML, kalau kita ngomong hanya menggunakan HTML atau WordPress itu kemungkinan nggak bisa teman-teman. Kita butuh bantuan. Nah, bantuan ini berupa apa? Berupa server. Nah, kalau teman-teman ingat kemarin di webinar kemarin itu sebelum-sebelumnya ya, karena saya tuh pakai Flash gitu teman-teman. Jadi web servernya namanya Flash itu Python, berbasis Python. Jadi dari Flash itu dia akan yaitu jadi modelnya tuh kita buat memprediksi gitu loh, memprediksi data dari web itu bisa. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman. Jadi bisa, tapi memang kita harus menggunakan server gitu. Kita menggunakan server, dan servernya itu isinya yaitu isinya machine learning-nya ini nanti dia akan memproses gitu teman-teman. Dia akan memproses data yang diambil dari web lain gitu. Itu namanya juga API apa? Nanti menggunakan API kayak saling berhubungan komunikasi. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman. Soalnya itu sudah di luar topik kita karena masuk ke web. Lanjut lagi dari Mas Joko Febrianto. Sebenarnya Kak untuk pengelolaan data yang bagus di mana aja Kak mengelola RoboFlow. Nah, kalau RoboFlow itu seingat saya ya dia itu kan lebih ke penggunaannya di labeling computer vision ya. Nah, ya gini loh teman-teman. Nah, RoboFlow. Jadi dia itu membantu kita untuk ini seperti ini teman-teman. Nah, sedangkan yang kita pakai sekarang itu memang belum sejauh ini teman-teman. Memang mungkin kapan-kapan ya, mungkin kapan-kapan kita coba pelajari. Nah, cuman untuk yang sekarang ya, untuk web oh ini apa namanya? Nah, untuk yang ini teman-teman, dia tuh emang penggunaannya lebih ke ini ini teman-teman. Kalau perhatikan demonya ya, dia tuh melabel apa namanya gambar-gambarnya dia akan membantu melabel gambar. Nah, cuman di sini kita klasifikasi. Kalau klasifikasi itu kan bisa dibilang yang sekarang ya, yang kita pakai ini versi sederhana, dia langsung satu gambar, gitu teman-teman. Coba kalau di sini kan kalau kita lihat dia sudah lebih lanjut lagi teman-teman. Dia baik ini per orang atau per objek gitu kan, ini per objek atau ini menganalisa gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang untuk Mas Joko ya, kebetulan memang untuk belajar memang belum sempat sampai sini ya. Memang memang pembelajaran saya belum belum sampai yang ini. Kenapa? Karena masih ya ini untuk jujur ya untuk kasus sekarang mungkin lebih bagus lagi kita sebelum langsung belajar yang lebih tinggi kita belajar dulu ya teorinya atau dasar-dasarnya itu. Jadi memang belum untuk sekarang memang belum sempat belajar yang itu ya, belum belajar yang Robulo Flow atau yang lain. Nah, tapi untuk malah dataset yang bagus ya, untuk dataset kayak gini ya kita pakai Python pun cukup. Tapi kalau untuk tadi ya, untuk kita mempermudah saat labeling kayak tadi ya, computer vision yang lebih rumit ya, pakai RoboFlow itu sudah bagus. Dan silakan coba Mas Joko cari-cari di Google gitu ya. Mungkin ada yang lain gitu, apa opsi-opsi lainnya. Kemungkinan itu lebih lebih bagus daripada jawaban yang aku sampaikan karena memang belum sempat belajar sampai situ. Ini juga ya dari Joe. Kan cintanya secara umum yang paling efektif menggunakan algoritma apa ya? Nah ini bisa dibilang nggak selalu teman-teman karena kan tiap 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 model itu beda-beda algoritmanya. Kayak kan ada apa ya? Kalau ini kalau kemarin tuh linear regression kalau nggak salah. Ya ininya tiap tiap use case beda-beda. Nah silakan nanti teman-teman daripada jawabanku sesat ya daripada sesat nanti mending teman-teman cari aja atau diskusi cari di Google ya misalnya gini ya apa ya base algorithm gitu ya base ML algorithm nah ini kan for classification nah dia kan ada banyak teman-teman ada decision tree ada random forest ada naive bayes ada KNN ada SVM nah kan jadi teman-teman sesuaikan memang memang beda-beda use case-nya lebih bagus lagi teman-teman cari aja di
tanya aja ke ChatGPT, misalkan saya mau memprediksi gini gini gini, kira-kira algoritma yang paling baik apa ya, dan berikan contoh. Nah itu sudah lebih bagus teman-teman. Tuh, jadi teman-teman memang kita harus apa ya, trial and error lah bisa dibilang itu. Nah, sekarang karena sudah selesai trainingnya teman-teman ya, dan nggak ada yang tanya lagi, mungkin kita lanjut sebentar ke sini ya. Nah, kita cek dulu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, nah akurasinya kan semakin naik teman-teman ya, semakin naik. Dan ini nggak jauh beda dibandingkan kalau kita lihat yang sebelumnya ya. Ini kan epoch itu cuma sampai 33, atau ya 34 ya, terus berhenti. Nah, tapi perbedaan akurasi training dan validationnya dia cukup jauh. Ini juga ya sedikit tapi cukup jauh. Nah, cuman karena ini epochnya kita lebih lama, nah dia lebih bagus teman-teman. Semakin naik gitu ya. Itu. Apakah epoch semakin besar semakin bagus? Ya tergantung juga teman-teman. Karena nggak selalu kayak seperti ini teman-teman. Kita kan taruh epoch 50. Tapi di epoch 50 ini ternyata, tapi ya di epoch 50 ini dia nggak itu teman-teman. Dia nggak sampai 50. Dia hanya sampai ke epoch 34. Di 34 pun dia berhenti tengah jalan. Karena dia merasa, oh kayaknya udah gak cocok gitu kan. Akhirnya dia langsung stop dan selesai gitu. Nanti kalau di sini dia sampai epoch 50, nggak berhenti teman-teman. Itu. Dan mungkin kalau kita taruh ke 100, dia bisa jadi lebih naik lagi teman-teman. Bisa jadi. Gitu. Nah di sini kalau kita lihat ya kayak gini teman-teman. Ada yang salah, ada yang benar. Nah, kalau kita run lagi ya, jadi dia akan nyari gambar lagi. Nah kita cek, nah kayak gini teman-teman. Ya ini seperti itu teman-teman. Ini cuma dia ngacak-ngacak gambar dari sini. Nah ini yang penting teman-teman. Kita bisa cari gambar dari internet. Ini. Sebenarnya kan upload gambar teman-teman. Tapi kemarin saya coba-coba kok nggak bisa gitu ya. Kok nggak mau gitu. Akhirnya ya wis lah. Kita coba cek ini ya. Misalkan kita cari apa ya. Pesawat gitu ya. Airplanes. Nah itu coba mana ya. Yang ini misalkan. Kita copy link ya. Copy image link. Terus kita masukin ke sini. Nah kita run. Nah, dia kan berhasil teman-teman ya. Predicted class planes dia berhasil teman-teman. Coba motor ya, motor cycle. Nah ini teman-teman ya, ini ada orangnya kita coba ya. Kalau ada orangnya dia bisa nggak nih? Klik image link. Nah itu taruh sini. Nah salah teman-teman ya, train. Dia nganggapnya ini malah kereta gitu teman-teman. Salah. Coba kita motornya aja kalau teman. Kita tunggu, copy image link. Nah, benar motor cycle gitu. Jadi memang ya seperti itu teman-teman. Ini ada tambahan baru kan lumayan lah teman-teman. Nanti bisa coba-coba sendiri gitu ya. Nanti ya intinya seperti itu lah teman-teman. Ini ya, saya save dulu ya, save version, quick save. Ya, nanti biar nanti ini ya, maksudnya outputnya tersimpan semua gitu. Jadi gitu teman-teman. Intinya seperti itulah teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa silakan pelajari. Dan ini memang sebenarnya teman-teman ya, itu belum tentu ini yang terbaik teman-teman. Belum tentu ini yang terbaik. Karena kalau teman-teman lihat ya kayak VG16 ya, VG16. Nah, teman-teman ya, kalau kita perhatikan, ini yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman ini yang sebelumnya, nah, dia itu ada berapa banyak teman-teman ini layarnya? Loh, ada banyak teman-teman. Gitu. Nah, ini teman-teman. Dia ada convolutionnya. Convolution ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ya, teman-teman. Ada lima block convolution dan ini yang terakhir ada yang fully connected ya. Gitu. Jadi jauh lebih besar daripada punya kita teman-teman. Nah, teman-teman silakan aja coba aja teman-teman. Eh, Coba aja teman-teman nanti eh, pelajari kayak gimana sih cara naikkan apa namanya akurasi. Nah itu nggak masalah teman-teman. Silakan teman-teman coba utak-utak tanya-tanya ke ChatGPT gitu ya, gimana gimana gimana. Ya, jadi lebih bagus teman-teman hasilnya daripada yang sekarang ini. Nah gitu teman-teman. Oke sekarang berarti sudah selesai teman-teman ya, sudah ke save.
Kita coba cek. Nah ini ya, dia sudah itu, sudah ke save ya, yang terbaru ini. Uh, Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan teman-teman. Ini ada dari Mas Aziz. Izin bertanya Kak, perbedaan penggunaan kode Python di Kaggle dan Google Colab apakah dan kelebihan kekurangannya? Nah, Colab itu kelebihannya cuma satu teman-teman. Kita nggak login pun bisa dan ya itu toh sih. Google Drive, kalau Google Drive juga bisa connect, tapi juga di Kaggle pun juga bisa connect Google Drive teman-teman. Jadi itu kan sebuah kelebihan. Jadi Colab itu enaknya cuma simple. Nah, minusnya banyak teman-teman. Di Colab itu sudah satu dia nggak ada yang paling utama teman-teman ya. Dia tuh untuk plan gratis ya, untuk yang gratisan dia tuh nggak ada eh, GPU acceleration dan itu sangat-sangat minus yang besar gitu ya, minus yang sangat-sangat besar. Coba teman-teman run aja ya. Oh kalau ya coba aja teman-teman run ya, run di sini akseleratornya di none gitu ya, matikan aja akseleratornya. Silakan teman-teman cek seberapa lemotnya. Cara bacanya sederhana teman-teman. Cara bacanya tuh ya ini, jadi ini ya ada 62 step. Tiap stepnya dia menghabiskan ini misalnya kan 700 milisekon. Nah, kalau kita nggak pakai akselerator teman-teman, stepnya itu bisa sampai 4 detik, bisa 5 detik gitu, bisa lebih gitu. Teman-teman coba cek sendiri. Tuh. Jadi, kalau teman-teman yang memang niat belajar dan mau eh, tidak menghabiskan waktunya di training, silakan teman-teman belajar Kaggle ini di Kaggle aja. Toh gratis ya teman-teman. Kita kan enak ini buat teman-teman yang belum tahu, Kaggle Colab itu dia tuh cloud teman-teman. Dia tuh kita tuh pinjam server lah bisa dibilang. Kita tuh pinjam servernya Google, kita pinjam servernya Kaggle untuk apa ya? Untuk training punya kita sendiri. Dibandingkan kalau kita pakai laptop sendiri, mungkin di sini teman-teman nggak semuanya punya nih. Mungkin laptop ada yang lemot, ada yang hanya punya HP. Itu pun nggak menutup kemungkinan teman-teman masih bisa belajar. Ya ini teman-teman ya, hebatnya teknologi. Alhamdulillah kita bisa belajar dengan lebih efektif teman-teman ya. Hanya karena teknologi seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu bersyukur kita tinggal di zaman sekarang gitu bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar gitu. Jadi gitu ya Mas Aziz ya. Jadi intinya collab buang aja ya, buang aja gue collab jauh-jauh tanpa pakai Kaggle. Dan Kaggle ini lengkap, lengkap ya, ada ini ya. Teman-teman bisa lihat nih kayak competition ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu mungkin sini ini lengkap teman-teman ya. Ada competition gitu. Teman-teman bisa lihat, bisa ikut kompetisi, teman-teman bisa lihat jawaban. Jadi kompetisi ini memang dapat uang teman-teman. Tapi selain itu kita pun masih bisa lihat jawaban-jawabannya. Misalkan ini ya, Titanic. Kita pun masih bisa teman-teman lihat codingan-codingannya teman-teman. Nah ini, gitu. Kita tuh bisa lihat gitu kan tutorialnya gimana gitu. Kita bisa lihat model-modelnya, kita bisa langsung download model-modelnya gitu. Kita bisa diskusi, kita bisa lihat mana sih yang skornya tertinggi. Nah, tapi ini nakalan teman-teman, ini nakalan ini yang 100% ini hampir nggak mungkin sih. Biasanya gitu, hampir nggak mungkin. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini kan teman-teman udah di pin atau teman-teman filter aja kayak di sort by apa gitu kan. Nah, ini bisa. Nah, teman-teman coba cari-cari sendiri. Ini jauh teman-teman, jauh lebih enak. Ada dataset, ada mod, ada coding, ada discussion, ada belajar juga. Wah, lengkap teman-teman. Udah lengkap banget lah. Teman-teman nggak perlu ribet-ribet kemana-mana. Cuma memang bahasa Inggris ya, Mas ya. Minusnya situ bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa eh, coba-coba lihat sendiri. Oke, ya sama-sama Mas Aziz ya. Ya, oh ya dulu pakai collab ya bener lah. Saya sendiri pun juga gitu ya teman-teman ya. Sesat gitu ya, masuk ke collab dan saya kira kan kelar, kelar ribet ya. Ternyata ribetnya kenapa? Karena nggak mengaktifkan nomor telepon, serius. Baru mengaktifkan, verifikasi nomor telepon ini baru mungkin 4 bulan yang lalu, apa berapa bulan yang lalu. Ini bahkan ini ya, Kaggle, how to verify. Nah ini, oh, nggak salah. Bu, Kaggle how to verify phone number. Jadi bahkan sampai cari cari ini ya, harus cari-cari tutorial. Soalnya ya gitu ya, kayak dulu tuh nggak paham gitu kan. Ini kan gimana nih? Gimana kok nggak itu ya, kok nggak hidup?
CPU-nya gitu. Nah, ternyata harus gini teman-teman. Memang harus nyari-nyari gitu. Apa nih ya gitu. Intinya ya gini teman-teman, sederhana. Masuk ke profil setting terus langsung verify gitu ya. Verify nomor HP. Seperti itu teman-teman. Setelah itu langsung nggak pernah pakai collab lagi, collab buang jauh-jauh full kayak tools kok. Gitu. Oke, sekarang lanjut ini pertanyaan terakhir ya mungkin ya dari Mas Iya, Nalendra. Mas, dari Mas Excel Alexander. hasil coding orang apa kita ke Kopas sama tiga bisa. Ini sederhana ya teman-teman ya. Oh ini eh, misalkan ini ya. Jadi kembali ke Titanic kode. Hanya ini teman-teman ya. Ini tutorial. Sederhananya teman-teman, sederhananya. Ini kan ada copy and edit. Ya udah tinggal klik aja door. Nah, nanti otomatis dia akan masuk ke sini toh. Gitu. Nah, sini teman-teman. Ini udah tinggal kita bisa rubah-rubah terserah kita. Nah, tapi ini, oh, ini maaf teman, ini tutorial teman-teman. Ini tutorial ini salah sih. Ini tutorialnya. Nah, ini yang benar-benar yang sama codingannya. Nah, ini sama codingannya. Nah, silakan teman-teman, silakan pelajari aja teman-teman. Gitu. Jangan lupa kalau bagus di AVO teman-teman ya, biar seneng orangnya. Nah, gitu. Jadi teman-teman silakan cari-cari gitu ya, kalau bagus di AVO. Gitu. Gitu masalah Indra ya. Oke, mungkin cukup mas sudah 1 jam setengah mungkin aku kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Valen atas penjelasannya dan sesi Q&A-nya dari teman-teman juga. Nah, tadi karena susah, karena ada pertanyaan terakhir dan sesi Q&A-nya juga habis, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Valen atas materi yang telah disampaikan. Dan gak kerasa kita udah dapet di penghujung acara. Maka saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bersedia mengikuti seminar National Machine Learning dengan Python dengan topik Development of CNN Architecture for Vehicle Classification. Dan masuk ke acara yang terakhir yaitu pengisian link presensi kedua dan penutup. Silakan untuk eh, panitia untuk dimohon share link presensi terlebih dahulu. Nah, udah ada di kolom chat. Silakan buat teman-teman untuk diisi link presensinya 2 kali. Dan karena tadi gak ada yang resen juga, gak ada yang on cam, maka mohon maaf tidak ada surprise di sesi kali ini. Dan teman-teman bisa coba di sesi lainnya. Dari, dari tadi waktu kayak ini bisa nih teman-teman resen dan diskusi langsung on cam unmute itu nanti dapat surprise. Untuk link feedbacknya teman-teman diisi dan jika sudah mengisi maka saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Valen dan teman-teman. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya dan happy weekend. Bisa live Zoom juga. Thank you teman-teman. Thank you mas.